Belum kita lebih jauh, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih Engkau menuntun kami sepanjang hari dan berjumpa dengan hari ini. Kami bersyukur walaupun di situasi terbatas dan harus dengan online service. Tetapi kami percaya itu tidak mengurangi hikmat dan kuasa yang Kau berikan kepada kami. Kami tetap bisa bertumbuh di situasi yang sedang menghimpit kami sekalipun. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau juga mengurapi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Perenungan firman ini membawa kami kepada hal yang baru, pandangan yang baru, perspektif yang baru. Bahkan kami bertumbuh dan berjumpa dengan iman yang baru. Terima kasih Tuhan. Segarkanlah jiwa dan roh kami, agar kami tetap antusias di dalam Engkau. Terima kasih, pengurapan-Mu hamba-Mu perlukan. Karena segala pengetahuan, jika Tuhan tidak mengurapi, tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sambut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Semua kita yang siap terima firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya mengajak kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Dan saya beri tema, fokus kehidupan. Dan ini akan menjadi perenungan kita sampai beberapa menit ke depan. Dan saya sangat berharap sekali ini akan memberikan pengaruh dan menolong kehidupan Anda melalui apa yang Anda dengar dan Anda perhatikan, khususnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya arah hidup Anda dan saya. Makanya firman Tuhan dikenal orang, Alkitab dikenal orang dengan nama buku kehidupan. Karena di sanalah kita dituntun untuk mengenal Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemilik kehidupan, Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi Gembala Agung Anda dan saya, Gembala Agung kita. Saya berharap saudara antusias. Ya, fokus kehidupan. Fokus itu penting, karena dengan fokus kita akan mendapat kejelasan. Jadi kalau bisa saya balik, tanpa fokus kita tidak akan menemukan kejelasan. Jadi fokus kehidupan. Kehidupan itu sebuah perjalanan. Perjalanan yang panjang selama kita ada di bumi ini, di dunia ini. Nah, untuk itu kita perlu fokus. Karena begitu ada banyak tawaran, tantangan, bahkan godaan mungkin, kira-kira seperti itu, saya pakai kata godaan, yang bisa mengalihkan fokus kita. Dan sampai membuat kita bisa menjadi lemah jika kita tidak fokus. Dan kalau kita lemah, terpuruk, tentunya kita tidak akan mengalami keberhasilan atau akhir kemenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh karena itu fokus kehidupan ini penting sekali, terkhusus di situasi yang seperti ini, yang masih belum kunjung selesai, yang masih banyak membuat orang was-was, takut, seperti itu ya. Tetapi kita akan tetap bisa baik dalam kondisi yang baik jika kita melangkah dengan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saya mau mengajak kita belajar fokus kehidupan saat ini kepada satu pribadi yang bernama Ayub. Saudara pasti tahu tentang Ayub, seorang yang luar biasa. Dan kitab Ayub adalah kitab tertua dari semua kitab suci di Alkitab. Nah, jemaat Tuhan terkasih di dalam Tuhan, bahkan ada banyak para peneliti kita berkata bahwa Ayub ini dongeng. Ayub ini hanya sekedar cerita saja. Karena begitu beratnya yang dihadapi kehidupan Ayub. Tetapi Alkitab mencatat berarti peristiwa Ayub adalah benar-benar terjadi. Dan
dapat memberikan pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi kita orang percaya. Kembali kepada fokus kehidupan. Nah, fokus kehidupan di dalam hidup kita ini perlu sebuah langkah untuk mengambil keputusan agar kita bisa tetap fokus di dalam kehidupan. Mungkin pada saat awal kita fokus, mungkin mudah. Apalagi kalau masih ada semangat. Tetapi untuk tetap fokus, itu bukan hal yang gampang. Itu diperlukan sebuah perjuangan yang terus menerus untuk kita tetap fokus. Karena jika sudah tidak fokus, berarti salah fokus atau salfok. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan mulai dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 20 sampai 22. Demikian sabda firman. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Untuk lebih lengkap dan lebih jauh, saudara bisa baca satu pasal tentang peristiwa ini, di mana Ayub mengalami sebuah bencana atau situasi yang benar-benar sangat merugikan Ayub dan keluarganya secara pribadi. Dia kehilangan semuanya. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan hartanya, dia juga kehilangan orang-orang yang dipercaya di dalam bisnisnya. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana sikap Ayub. Kita bisa melihat dari peristiwa Ayub ini dan kita akan tahu siapakah Ayub ini, orang yang fokus kepada apa? Apakah dia fokus kepada pemberian atau fokus kepada sang pemberi? Nah, lewat firman Tuhan ini kita akan menemukan dan kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing untuk kita bisa bersama-sama dan mengubah arah hidup kita untuk kita kembali kepada fokus kehidupan. Dan dikatakan demikian. Ayub menjelaskan peristiwa yang dia alami pada saat dia mengalami kehilangan semua hartanya, anaknya, istrinya meninggalkan dia. Dan kemudian perkataan ini muncul. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Sebelum perkataan ini muncul, dijelaskan Ayub sujud menyembah. Dalam situasi yang seperti ini, yang dia lakukan pertama kali, di situasi yang sangat menakutkan, dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Allah sang pemberi kehidupan. Dan Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Dengan telanjang ini maksudnya adalah tanpa harta. Tanpa harta kita datang ke dunia ini. Dan tanpa harta juga kita akan kembali kepada sang pemilik kehidupan. Datang tanpa harta, kembali tanpa harta. Yang menarik berikutnya adalah dalam situasi yang Ayub hadapi, kemudian ada ungkapan yang diberikan setelah Ayub sujud menyembah Tuhan. Dijelaskan di ayat yang ke-21, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 3 kali kata Tuhan disebut oleh Ayub dan diakhiri pujian kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Ayub orang yang berserah
kepada Tuhan. Semua dalam hidup Ayub habis. Tapi dia sanggup berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 dikatakan demikian. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Ini yang penting. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah. Ini menunjukkan bahwa Ayub bukan hanya fokus kepada apa yang terlihat, tetapi juga fokus kepada Allah yang tidak terlihat. Pribadi yang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi hadir dalam kehidupan Ayub dan juga tentunya kehidupan kita. Nah, Allah adalah roh. Kita tidak bisa melihat Allah yang roh itu. Dan Allah memberikan kita waktu untuk kita bisa mengenalnya melalui firman-Nya. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan di sini bagaimana fokus Ayub bukan kepada yang terlihat saja, tapi dia memiliki fokus kepada yang tidak terlihat. Hilang semuanya. Semuanya yang Ayub miliki habis tanpa sisa. Hanya satu yang tertinggal. Iman Ayub. Saudara bisa bayangkan? Berarti kita bisa melihat pribadi bagaimana Ayub ini. Dia menggunakan iman itu secara luar biasa. Tinggal imannya sajalah yang tinggal. Karena dia sudah habis tidak memiliki apa-apa. Ayub kehilangan banyak. Siapa sih yang suka kehilangan dalam kehidupan ini? Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Tidak ada satupun orang yang suka kehilangan. Tetapi perlu kita mengerti. Kehilangan adalah salah satu bagian dari musim kehidupan kita. Jadi kita harus mau menggunakan sikap ikhlas. Kehilangan adalah bagian yang ada dalam musim kehidupan yang kita jalani. Kalau kita belajar dari Ayub, tujuannya untuk pada saat kita mengalami kehilangan, kita memiliki respon yang benar. Ayub meresponi kehilangan dengan respon yang benar. Yang tidak semua orang merespon seperti itu. Kenapa tidak semua orang? Buktinya istri Ayub. Apa kata istri Ayub? Dia mencaci maki sedemikian rupa, bahkan dia menghujat Allah. Tidak semua orang memiliki respon yang benar. Tetapi jika kita mengerti kebenaran, saya mau mengajak kita, ambil sikap, putuskan. Kita memiliki respon yang benar dari setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum respon itu terjadi, kita harus mau diisi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Sampai terbentuk rumah atau bangunan rumah rohani kita. Jika kita digambarkan seperti pohon, kita bertumbuh di dalam kerohanian. Dan dijamin kita akan memiliki respon-respon yang benar. Ayub meresponi kehilangan dengan respon yang benar dan tepat. Sekarang pilihan kita. Apakah kita mau meratapi kehilangan atau sebaliknya fokus kepada yang masih ada? Saya mau mengajak kita fokus kepada yang masih ada. Haleluya. Fokus itu penting. Seperti yang saya sampaikan di awal. Karena fokus akan memberikan kejelasan kepada kita. Ayub fokus kepada Allah. Dia itu membuktikan bahwa dia menyerahkan seluruhnya. Ayub menyerahkan semuanya kepada Allah. Dia sadar semua yang datang dalam bentuk berkat adalah pemberian. Dan dia juga tahu semua yang datang dalam bentuk berkat adalah titipan. Dan pada saat itu dititipkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar kita sadar
bahwa itu bukan milik kita. Menariknya adalah kita belajar seperti Ayub, bagaimana dia meresponi kebenaran. Titik persoalan yang dihadapi tidak mengarahkan kepada hal yang benar dan tepat. Saudara mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Serahkanlah kepada Tuhan. Seperti Ayub. Dia fokus kepada kebenaran. Dia fokus kepada Tuhan Allah. Dia pun sanggup menyerahkan kepada Tuhan Allah. Di mana fokusmu, disitulah yang kau serahkan. Jika kita fokus kepada diri sendiri, maka kita akan stres, takut, bahkan mengalami kebencian yang sangat pada saat kita mengalami kehilangan. Kita belajar juga daripada pribadi Yesus. Tuhan di dalam daging. Pada saat detik-detik dia mau mati. Di dalam Lukas pasal 23 dan juga ditulis di dalam Injil yang lain, di dalam keempat Injil, Yesus menyerahkan nyawanya. Ini membuktikan bahwa dia fokus kepada Bapa. Dia bukan fokus kepada penderitaan. Dia fokus kepada Bapa. Dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, iblis tidak berkuasa mengambilnya. Dia memang mati, tetapi kematiannya untuk mengalahkan maut. Agar kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali kepada Ayub. Ayub pribadi yang menyerahkan kepada Tuhan. Pada saat dia menyerahkan, iblis tidak mengambil. Apa yang tidak diambil dari iblis? Yang tidak diambil dari Ayub oleh iblis? Imannya. Tuhan mengizinkan iblis memporak-porandakan apa yang dimiliki Ayub. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan roh Ayub untuk dijamah atau disentuh oleh iblis. Maukah saudara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Serahkan kepada Tuhan. Ada sebuah pujian lama. Pujian ini sudah lama sekali. Judulnya Serahkanlah. Liriknya, bagian dari liriknya adalah begini. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Kurang lebih seperti itu. Dan dikatakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Kita diajak untuk menyerahkan. Itu berarti kita fokus kepada kehidupan. Artinya fokus kita letakkan kepada Yesus. Jadi masalah atau persoalan bukan tidak punya fokus, tapi mengarahkan fokus yang salah. Memang tidak mudah untuk mengarahkan fokus kepada yang tidak kelihatan. Tetapi bisa. Bukan tidak bisa. Dari hari ke hari, kehidupan rohani kita dibangun. Di situ kita akan tahu apakah kita fokus apa tidak. Orang yang mengalami pertumbuhan membuktikan bahwa dia fokus kepada Tuhan. Tetapi pribadi yang tidak mengalami pertumbuhan, itu tandanya dia tidak fokus. Nah, oleh karena itu, jemaat Tuhan, saya mau mengajak di waktu-waktu yang masih kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, mari bersama-sama fokus kepada yang benar. Jangan fokus kepada yang salah. Amin. Haleluya. Nah, pada saat kita tidak fokus, itu membuat kita seringkali menyangkali keadaan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita tidak fokus,
itu membuat kita seringkali menyangkali keadaan. Contoh sederhana situasi saat ini yang kita hadapi. Pandemi akibat COVID-19. Banyak orang menyangkali keadaan sekarang. Dan di kesempatan baik ini pun, saya mau mengajak saudara. Jika ada saudara yang menyaksikan acara ini, dan mungkin saudara berkata, COVID itu nggak ada. Saudara mungkin bagian dari orang yang punya pandangan tersebut. Terserah saja, mau percaya apa tidak. Tetapi yang perlu saudara pahami adalah begini. Jangan sangkali keadaan ini, tapi sikapilah keadaan ini dengan benar. COVID itu jangan disangkali, jangan disangkal, tetapi disikapi. Pandemi yang kita hadapi jangan disangkal, tetapi disikapi. Sikapi keadaan yang sedang terjadi saat ini. Jika kita menyikapinya dengan benar, maka tidak akan ada perang urat saraf mungkin, baku tidak setuju, ribut satu dengan yang lain, yang klaim ini, klaim itu, dan sebagainya muncul. Tetapi jika kita mau menyikapi dengan baik dan benar, atau menyikapi dengan tepat, maka kita akan bisa melewati ini dengan baik. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Jika kita kehilangan, jangan disangkal, tapi sikapi kehilangan itu dengan fokus kepada yang benar. Seperti Ayub, dia tidak menyangkali yang dia alami. Rasanya apakah mungkin orang terkaya di tanah Uz, di daerah timur pada masa itu, mengalami kemiskinan, bahkan kehancuran yang sedemikian rupa. Tetapi itu juga terjadi saat-saat ini. Jangan serahkan hidup kita kepada hal-hal yang sementara. Jangan serahkan hidup kita kepada hal-hal yang rapuh. Tetapi sebaliknya, serahkan hidup Anda dan saya kepada Kristus yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan dunia ini, yang menuntun iman Anda dan saya dari waktu ke waktu. Haleluya. Jemaat Tuhan, jika saat ini kita memiliki dua fokus, kita harus berani mengambil keputusan untuk mengeliminasi yang satu dan fokus kepada yang tepat. Harus berani mengambil keputusan. Tujuannya adalah agar kita bisa menghasilkan yang terbaik, agar kita bisa memberikan yang terbaik, agar kita bisa mengusahakan yang terbaik. Karena tanpa fokus kepada kehidupan, sangat tidak mungkin jika kita bisa maksimal dan menang dalam kehidupan ini. Tentu saudara setuju dengan saya. Oleh karena itu, fokus itu penting. Fokus kepada kehidupan kita, orang percaya. Haleluya. Ibrani 3 ayat 1. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Perhatikan kalimat selanjutnya. Pandanglah, saya ulangi sekali lagi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Haleluya. Dikatakan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jika tidak ada orang yang mengakui, yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, gak apa-apa. Tetapi buat kita yang menerima anugerah itu di dalam Yesus Kristus Tuhan, sebagai juru selamat kita, Tuhan satu-satunya, kita
harus mau melakukannya seperti yang dikatakan Ibrani pasal 3 ayat 1. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, fokus itu berarti berbicara kita memiliki satu titik pandang. Kita melihat satu titik pandang yang ada di depan kita, terarah ke sana, berjalan menuju ke sana, dan berakhir sampai di sana. Itulah fokus. Tetapi jika sebaliknya, saudara perhatian saudara lebih banyak saudara berikan kepada hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, hal-hal yang tidak memberikan kekuatan, tapi justru sebaliknya membuat kita rapuh jiwa dan berdampak kepada roh kita, maka saudara akan mengalami hal-hal yang merugikan. Dan sudah pasti tentunya bagi diri sendiri. Dan pada saat itu terjadi, itu akan berdampak kepada orang di sekitar kita, di lingkungan kecil atau terdekat kita, yang adalah keluarga. Oleh karena itu, sebagai ayat yang terakhir ini, Ibrani 3 ayat 1 yang kita baca, dijelaskan, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Siapakah itu? Anda dan saya. Kita mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Maka dari itu, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Haleluya. Saya mengajak kita refocus. Fokus ulang kepada fokus kehidupan yang benar. Kristus adalah fokus kita. Menuju kepada jalannya, penggenapan rencananya. Dia sudah menanti kita di depan. Mari kita berjuang bersama-sama. Menang bersama dengan Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.